Mantap. Nah, malam ini saudara kita akan bahas satu tema di akhir zaman ini kan tahun percepatan kan, tahun 2021 tahun percepatan, tentu sekaligus tahun percepatan di akhir zaman ini ya. Nah, saya akan membahas khusus pada malam hari ini iman dan ujian. Orang selalu hanya bicara iman tapi tidak pernah mau bicara ujian. Karena apa? Enggak enak. Padahal saya pelajari iman, antara iman dan ujian itu selalu berjalan paralel. Ya kan? Nah, saya ajak saudara buka dulu Yakobus pasal yang pertama, kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Judulnya iman dan hikmat. Ayat kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ya. Jadi kebahagiaan bukan lagi dapat duit, lagi dapat rumah, lagi dapat sesuatu lah ya. Tapi di sini Yakobus bilang, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Terus ayat 3, 4. Ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap apa? Imanmu itu menghasilkan. Ayat 4, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurang suatu apapun. Ayat 5. Inilah bedanya antara Allah dengan kita. Dia kalau beri, tidak bangkit. Wah, kalau kita beri, wah, apa ya kalau ada kelas, ya kan? Udah dicerita-ceritain itu. Sorry, gue sih bukan mau ceritain, tapi dia ceritain juga ya kan? Itulah manusia. Ayat berapa sekarang? Ayat 6. Hendaklah ia menerimanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang apa? Dalam hidupnya. Nah, saudara, malam ini kita akan bahas bersama ya iman dan ujian. Nah, iman dan ujian ini adalah dua hal yang selalu berjalan bersama-sama. Seringkali kita pikir kalau saya udah percaya Yesus berarti saya bebas dari hambatan apapun. Benar gak? Itu kan konsep kita kan. Saya datang pada Yesus, saya berjalan, oh berarti saya ini bebas dari masalah yang hanya ada berkat. Tapi realitanya terjadi tidak seperti itu. Akhirnya kecewa, frustrasi, ya kok begini sih ikut Tuhan. Nah, padahal firman Tuhan mengajarkan iman dan ujian itu selalu berjalan bersama-sama. Ya kan, saya beri contoh siapa? Abraham. Abraham tuh orang yang teruji imannya sungguh-sungguh gak dalam Tuhan. Dia sangat percaya Allah, makanya dapat gelar Bapak segala orang beriman. Saya mau tanya, ada tantangan, ada ujian gak? Ada. Disuruh tinggalkan satu tempat, suruh pergi ke tempat lain, tapi yang gak tahu kemana tempat itu. Dan yang paling berat waktu dihadapin siapa? Abraham waktu anaknya disuruh persembahkan untuk Allah. Wih, itu bayangkanlah berat banget itu ya kan. Lihat, tapi dia taat melakukan. Itu kan tantangan, itu kan ujian dari Tuhan. Ya kan, siapa lagi? Ayub. Alkitab bilang dia orang saleh, takut Tuhan, benar pada zamannya. Ada masalah gak? Lihat, tantangannya berat. Tapi akhirnya imannya semakin bertumbuh sampai dia bilang, dulu aku mengenal engkau hanya kata orang, sekarang aku melihatnya dengan mata sendiri. Ya, dia beriman karena mungkin ajaran-ajaran pada zaman itu sekarang dialami. Tapi akhirnya apa? Imannya semakin berkualitas, semakin bertumbuh. Ya, bukan hanya itu, dampak dari itu pun semua yang habis Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Siapa lagi? Yusuf. Kan orang-orang yang sungguh takut Tuhan ya kan. Alkitab bilang Allah menyertai Yusuf selalu. Tapi ngalami gak namanya tantangan? Berapa lama? 13 tahun. Akhir dari semuanya menjadi Perdana Menteri.
Nah ya, jadi saudara lihat dalam perjanjian baru banyak Rasul Paulus juga seperti itu ya kan. Masuk keluar penjara, kalau kayak kita tuh kita udah menyerah, udah pergi tinggalkan Tuhan. Lihat. Jadi artinya apa saudara? Iman dan ujian itu selalu bersama-sama. Siap enggak imannya naik? Siap enggak menghadapi tantangan? Benar nih, ya kan? Siap, ya kan? Apapun jenisnya, bisa lewat penyakit, bisa lewat tantangan-tantangan apa saja. Ya kan, yang kita tidak harapkan, tidak kita cari, tidak kita buat, tahu-tahu terjadi saudara. Nah tapi yang pertama-tama yang saya perlu saudara ketahui ya, yang ingin saya sampaikan bahwa Tuhan tuh tidak pernah mencobai kita sebagai anak-anaknya. Nah ini saudara perlu mengerti. Jadi Tuhan tidak pernah mencobai kita sebagai apa? Anak-anaknya, melainkan Tuhan tuh seringkali izinkan pencobaan terjadi bagi setiap kita, dan itu Tuhan pakai sebagai ujian. Saya ulangi, Tuhan tidak pernah mencobai. Amin. Dia tidak pernah mencobai, tapi Tuhan pakai itu untuk apa? Dia pakai sebagai ujian untuk mencoba apa? Bagi kita. Coba saudara lihat ayat 13, ayat 14 dari Yakobus tadi. Ayat 13, ayat 14. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai apa? Siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi saudara lihat di sini ya, ternyata Allah tidak mencobai siapapun, tapi Tuhan izinkan pencobaan itu terjadi sebagai ujian. Nah saya beri contoh Ayub. Kalau saudara baca seluruh apa peristiwa perjalanan Ayub, ternyata sebelum dia menghadapi hartanya habis, anaknya 10-10-nya meninggal kan dalam waktu yang sekejap. Terus tubuhnya timbul borok sampai kalau gatalnya, saking gatal dia menaruh apa? Dengan pecahan botol atau pecahan beling terus untuk menggaruk saking gatalnya. Tapi saudara pelajari semua, sebelum itu terjadi ada dialog antara iblis dengan Ayub. Allah bilang, kau lihat enggak hambaku yang bernama Ayub? Oh jelas tuh, iblis bilang, aku tahu, jelas kami tidak bisa apa mencobai karena engkau apa memagari. Akhirnya apa? Allah izinkan kepada iblis, silakan kau mencobainya, tapi jangan sekali-sekali menyentuh nyawanya untuk membuktikan. Dan akhirnya lulus nggak ujian itu? Lulus. Artinya apa? Pencobaannya datang dari iblis. Tuhan izinkan itu menjadi ujian bagi Ayub. Amin. Nah jadi kalau kita menghadapi tantangan masalah apapun, asal kita tahu itu bukan kita yang buat dah. Kalau kita berbuat salahan ya minta ampun sama Tuhan ya. Tapi sedang dalam perjalanan hidup bisa ada aja masalah apapun, tantangan apapun. Seringkali Tuhan pakai itu untuk menguji iman kita. Benar-benar kita taat, kita setia, sehingga akhirnya kita mengalami satu pertumbuhan di dalam Tuhan ya. Jadi soal harus mengerti iman dan ujian itu selalu seringkali berjalan bersama-sama. Nah sekarang kita lihat dulu kalau gitu. Dari mana awal datangnya pencobaan? Supaya saudara ngerti ini. Yang pertama, pencobaan itu datangnya dari iblis. Ya. Jadi pertama saudara, dari mana awal datangnya pencobaan? Saya pelajari. Pencobaan itu awalnya datang dari iblis. Coba saudara buka dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ketiga, saya baca ayat 1 sampai yang kelima. Perhatikan di situ. Adapun ular ialah apa? Yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah saya mau tanya saudara, pencobaan waktu pertama kali Adam, Hawa pertama yang dapat cobaan itu melalui
siapa? Melalui siapa? Melalui iblis yang menyamar atau menjelma seperti siapa? Seperti ular. Artinya saudara lihat di sini, pencobaan pertama sampai akhirnya manusia itu tergoda, asalnya dari mana? Ya. Jadi saudara lihat ya, iblis itu adalah selalu mengadakan pencobaan. Nah, saya beri contoh lagi untuk saudara baca di rumah, Yesus sendiri dicobai enggak? Nanti saudara baca dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11, saudara lihat ternyata Tuhan Yesus sendiri dicobai. Nah, mungkin saudara tanya, tadi kan ayat bilang Allah tidak dicobai dan tidak mencobai. Nah, saudara harus mengerti konteks itu berbicara waktu Yesus dalam kondisi sebagai manusia. Jadi kondisi Yesus begitu sebagai manusia, makanya dia habis lapar, ya kan? Dia waktu itu dia dicobai, ya kan? Sampai dia dibawa apa? Dibawa ke padang gurun oleh roh, ya kan? Dia sedang dicobai pada saat itu, ya kan? Sampai akhirnya saudara lihat, akhirnya Yesus pun bisa mengalahkan siapa? Mengalahkan iblis itu. Jadi saudara lihat sekelas Yesus aja dicobai, apalagi saudara dan saya. Artinya apa? Yesus sedang memberikan satu contoh, dia sendiri sebagai manusia dicobai, apalagi kita. Ya kan? Jadi pencobaan itu selalu datang dari siapa? Datang dari iblis. Tapi Tuhan Tuhan izinkan sebagai ujian bagi anak-anaknya. Jadi kalau saudara menghadapi tantangan, menghadapi persoalan-persoalan hidup, yang rasanya itu gak menyenangkan, kok gue sudah hidup benar-benar dalam Tuhan, ya kan? Tiba-tiba dapat tantangan, tiba-tiba orang fitnah, tiba-tiba saudara tenang aja. Itu ujian yang Tuhan pakai. Dia bisa pakai siapa aja, tapi jangan mau dipakai iblis. Amin. Tuhan bisa pakai siapa ya, tapi jangan mau dipakai iblis, ya kan? Kadang-kadang kita bisa fitnah-fitnah orang lain, berarti kita sedang dipakai siapa? Jangan mau. Itu biar dari luar sana aja. Ya kan? Jadi yang pertama pencobaan datang dari iblis. Yang kedua, pencobaan ini supaya saudara mengerti, pencobaan datang dari keinginan apa? Diri sendiri, keinginan daging itu loh saudara. Nah, lihat dalam Kejadian tadi, tetap di Kejadian pasal 3 ayat yang 6 sampai dengan yang ke-7. Perhatikan. Perempuan itu melihat, lihat, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan apa? Pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun apa? Memakannya. Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyematkan pohon ara dan membuat cawat. Saudara lihat di sini, kenapa kok sampai Hawa yang pertama itu tergoda? Perhatikan nggak tadi? Kenapa sampai Hawa itu yang pertama tergoda? Karena dia setelah melihat timbul apa? Keinginan. Jadi saudara lihat di sini keinginan, pencobaan yang pertama dari iblis, yang kedua dari keinginan apa? Diri sendiri. Nah, kita bandingkan kembali ke Yakobus tadi. Kita kembali ke Yakobus pasal yang pertama tadi, perhatikan ayat 14-nya. Perhatikan ayat 14 sampai dengan ayat 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai apa? Oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi pencobaan yang pertama datang dari iblis, pencobaan kedua datang dari keinginan daging sendiri, saudara. Saya beri contoh. Koruptor itu sebenarnya secara hidup finansial mereka cukup nggak? Lebih dari cukup. Ya kan? Lihat, sebenarnya mereka tahu nggak sih korupsi itu nggak benar, bertentangan dengan ajaran agama manapun. Mereka kok lakukan? Keinginan dagingnya mendorong dia melakukan.
Coba tanya, beragama, tahu nggak? Tahu, bertentangan dengan apa ya? Tapi kalau lakukan karena keinginan apa? Daging. Jadi pencobaan kedua datang dari diri sendiri. Nah saudara, hari ini saudara harus mengerti dari mana awal datang pencobaan. Pasti yang pertama dari iblis. Dan Tuhan pakai itu untuk menguji, ya kan? Bagi ujian bagi kita. Yang kedua datang dari diri sendiri. Kalau itu datang dari sendiri ya bertobat. Amin. Nah sekarang kita akan masuk pada yang berikutnya. Apa tujuan pencobaan yang Tuhan izinkan untuk menjadi ujian bagi iman setiap kita? Apa tujuannya? Pencobaan yang Tuhan izinkan, yang sekaligus nanti akhirnya menjadi ujian bagi iman setiap kita. Nah kita akan pelajari ini. Yang pertama saya pelajari tujuan pencobaan yang Tuhan izinkan yang akhirnya itu menjadi ujian bagi setiap kita. Yang pertama tujuannya agar kita dapat memiliki dan menikmati kebahagiaan yang sejati di dalam Yesus atau di dalam iman kita. Yang tidak tergantung oleh situasi dan kondisi apapun. Jadi yang pertama, agar kita dapat memiliki dan menikmati kebahagiaan yang sejati di dalam Yesus atau di dalam iman kita. Yang tidak tergantung oleh situasi dan kondisi apapun. Makanya saudara perhatikan di Yakobus pasal pertama tadi, perhatikan di ayat yang kedua. Saudara-saudara, anggaplah sebagai apa? Suatu apa? Kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, anggaplah sebagai suatu apa? Kebahagiaan. Jadi saudara lihat tujuan pencobaan Tuhan izinkan untuk sekalian untuk ujian daripada iman setiap kita. Yang pertama agar supaya kita dapat memiliki dan menikmati kebahagiaan yang sejati. Di dalam Yesus, dalam iman kita yang tidak terpengaruh oleh situasi apapun. Jadi artinya gini, kita bisa mengalami kebahagiaan itu tidak lagi tergantung kondisi. Kalau tergantung kondisi berarti waktu saya menghadapi hal yang tidak enak, ya saya nggak bahagia dong. Waktu sesuatu menyenangkan baru saya bahagia. Apa bedanya kita dengan orang yang tidak kenal Yesus? Sami mawon. Makanya di sini Yakobus bilang anggaplah sebagai suatu apa? Kebahagiaan. Ya kan? Ya, ayat 2 tadi saya ulang. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, anggaplah sebagai kebahagiaan. Kebahagiaan itu di dalam bahasa Yunani sebut eudaimonia, bukan daimatu. Nah, kebahagiaan itu disebut dengan eudaimonia. Itu artinya suatu keadaan pikiran dan perasaan yang ditandai dengan rasa kecukupan, rasa kesenangan, rasa cinta, rasa kepuasan, rasa kenikmatan, rasa kegembiraan, itu menjadi satu kesatuan yang intens. Itu yang namanya bahagia, dalam bahasa Yunani disebut eudaimonia. Jadi suatu rasa keadaan yang terjadi dalam pikiran dan perasaan kita yang ditandai dengan rasa apa? Rasa cukup. Rasa apa lagi? Rasa senang. Rasa apa lagi? Rasa cinta. Rasa apa lagi? Rasa kepuasan. Rasa apa lagi? Rasa kenikmatan. Dan rasa kegembiraan itu menjadi satu kesatuan secara intens. Ini yang namanya kebahagiaan. Jadi beda dengan konsep dunia. Bahagia ya bahagia selama saya mendapatkan sesuatu. Saya bahagia yang menyenangkan penguntungan saya bahagia. Tapi begitu itu merupakan satu tantangan yang tidak menyenangkan, hilang bahagia itu. Makanya Yakobus bilang, anggaplah sebagai suatu apa? Kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai apa? Pencobaan. Ya. Jadi saudara lihat sini ya. Jadi apa tujuan pencobaan yang Tuhan izinkan yang itu akhirnya menjadi ujian bagi setiap kita supaya benar-benar kita dapat memiliki kenikmatan kebahagiaan yang sejati di dalam Yesus. Nah, saya beri contoh Rasul Paulus deh. Tantangannya sangat berat, saudara. Iya kan? Dalam Filipi 1 ayat 12 sampai 14. Coba saudara lihat. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atas
penjaraanku ini justru menyebabkan apa? Kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena apa? Karena Kristus. Dan kebanyakan saudara-saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan apa? Dengan tidak takut. Lihat, Paulus dia dipenjara waktu ada di kota Roma. Makanya dia menuliskan surat ini dari dalam penjara. Lihat, di sini dia bilang semua orang supaya tahu gua di penjara ini karena Injil. Nah, dia frustrasi enggak? Kapok enggak? Kenapa? Dia mengalami kebahagiaan yang langsung datang dari surga melalui karya Roh Kudus dalam hidupannya. Makanya dia tidak lagi terpengaruh dengan penjara itu. Kayaknya enggak kapok-kapok gitu loh. Nah, kembali waktu dia sedang ada di kota Filipi, ini waktu itu lagi di Roma. Dalam Kisah Rasul 16, saudara boleh baca nanti di rumah. 23 sampai 26. Di penjara lagi di situ. Apa yang terjadi? Memuji Tuhan dan menyembah. Berarti ini orang bahagia enggak? Sangat bahagia. Bisa memuji Tuhan lagi dalam penjara. Kita baru ada sedikit masalah ya udah stres ya kan? Saudara lihat kenapa kebahagiaan yang Rasul Paulus dapatkan alami itu adalah kebahagiaan yang sejati di dalam Yesus. Makanya Yakobus bilang anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Nah, jadi saudara lihat di sini ya, tujuan pencobaan yang Tuhan sekarang izinkan dalam hidupan kita, dan sekaligus sebagai ujian itu yang pertama supaya apa? Kita dapat memiliki yang namanya kenikmatan kebahagiaan yang sejati di dalam Yesus. Supaya ada perbedaan antara saya dengan orang dunia. Saya menghadapi tantangan, saya tetap menghadapi masalah umpama gitu, tapi saya tetap bahagia karena Tuhan. Orang akan lihat kok beda banget orang ini dengan kita. Amin. Nah ini saudara harus ngerti saudara. Jadi iman tuh pasti akan kita hadapi seperti ini. Kalau saudara nggak mau mengalami ini, udah nggak usah jadi orang Kristen deh. Terserah mau jadi apa. Ya kan? Terserah mau jadi apa. Mau percaya apa. Karena saya tidak pernah janji ikut Tuhan tuh enak. Ada tantangan, tapi tetap ada kebahagiaan. Amin. Ada tantangan, ya saudara ya kan, sangkal diri pikul salib. Kok Yesus bilang kalau engkau mau ikut aku sangkal dirimu pikul salib. Tapi kebahagiaan tetap nikmat. Makanya Paulus anteng-anteng aja gitu loh. Dia masih bisa berdoa, nanti baca Kisah Rasul 16 tuh. Dia berdoa beserta dengan teman yang bernama Silas memuji Tuhan berdoa. Sampai akhirnya dia lihat mujizat dan kemudian Tuhan dinyatakan, ya kan. Nah jadi saudara lihat inilah tujuan pencobaan yang Tuhan izinkan, yang sekaligus itu menjadi ujian bagi kita, supaya kita dapat menikmati kebahagiaan dari Tuhan yang sejati itu. Amin. Supaya ini membedakan kita dengan orang dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, tujuan yang kedua, agar kita dapat memiliki ketekunan di dalam Yesus Kristus, atau di dalam mengiring Yesus. Perhatikan di ayat yang ketiga tadi. Kita kembali lagi ke dalam surat Yakobus tadi ayat yang ketiga, perhatikan di situ. Jadi yang kedua, tujuan yang kedua agar kita dapat memiliki ketekunan di dalam Yesus Kristus atau dalam mengiring Yesus. Ayat 3 perhatikan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan apa? Ketekunan. Ya kan? Ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan. Jadi kita bisa memiliki hati yang tekun karena kita menghadapi ujian yang Tuhan izinkan. Itu bisa berupa pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, ujian bagi setiap kita. Ya kan? Nah itu yang ditulis di dalam bahasa Yunani, ketekunan ini adalah hupomone. Hupomone itu artinya apa? Daya tahan. Jadi ketekunan ini yang dimaksudkan ini adalah daya tahan. Itu yang disebut dengan hupomone. Agar kita dapat memiliki ketekunan di dalam Yesus Kristus atau dalam mengiring Yesus itu artinya kita memiliki apa? Daya tahan. Ya kan? Nah, dan daya tahan ini atau hipomone ini melingkupi ada dua hal.
Ada dua hal yang disebut nih hipomone. Yang pertama daya tahan itu sendiri, yang kedua konsistensi. Saya ulangi. Jadi yang namanya daya tahan hipomone itu ada dua yang terjadi di dalamnya. Yang pertama disebut daya tahan itu sendiri, yang kedua konsistensi. Makanya Albert Einstein pernah bilang, tahu nggak Albert Einstein? Albert Einstein pernah berkata begini, orang yang kuat itu bukan berbicara mengenai berapa beban yang dapat dia angkat. Bukan sekedar itu, tetapi berapa lama dia dapat mengangkat beban itu. Saya ulangi, dalam bahasa yang lebih gampang. Albert Einstein berkata, seseorang dikatakan orang yang apa? Orang yang kuat itu tidak tergantung berapa hebat atau berapa kuat dia mengangkat suatu beban. Bukan hanya ukuran itu, tapi berapa lama dia dapat menahan beban berat itu. Nah, saya beri contoh, saudara lihat, kalau pertandingan angkat besi kan, di PON, di Olimpiade, saudara lihat, mereka angkat hanya hitungan detik kan, 57 kilo, angkat, langsung lepas. Nah itu kan daya tahannya, dia kuat angkat tapi konsistensi ketahanannya begitu cepat. Nah, Albert Einstein berkata bukan hanya ukuran kuatnya, tapi konsistensinya, artinya ketahanannya berapa lama itu loh. Ya kan? Nah, jadi yang dimaksud dengan apa? Hipomone itu melingkupi dua hal, daya tahan dan apa? Konsistensi. Artinya begini saudara, kita mendapatkan ketekunan dari Tuhan atau kekuatan dari Tuhan itu harus bertahan selama-lamanya. Ada kan orang sebentar aja ikut dalam Tuhan, ada tantangan, hari ini dia bisa bertahan, besok hilang. Benar gak? Melayani Tuhan aja baru sedikit ada masalah tantangannya apa, awal-awal tahan, lama-lama hilang. Ini namanya tidak tekun. Padahal saya sudah berkali-kali dalam gereja itu namanya kita semua sedang berproses. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Awal-awal tahan, lama-lama hilang. Ini namanya tidak tekun. Ya kan? Jadi kita harus tekun. Saudara, saya beri contoh dalam Daniel. Dalam peristiwa Daniel ya. Coba saudara lihat deh. Daniel pasal 6 ayat 15 sampai 17. Setelah raja mendengar hal itu, maka jadi saudara harus tahu, nanti saya ceritain sebentar. Sangat sedihlah ia dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk ia masih berusaha untuk menolong Daniel. Ayat 16, lalu terbergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah raja bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat apa? Diubah. Ayat 17, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan apa? Dengan tekun, dialah kiranya melepaskan engkau. Jadi saudara tahu cerita ini, raja rupanya terperdaya oleh pejabat-pejabat di pemerintahannya. Karena pemerintahannya tuh pejabat-pejabatnya tuh tidak suka sama Daniel. Karena apa? Daniel hidupnya benar. Jadi jangan heran kalau sekarang pun orang yang benar, orang yang jujur, orang yang berkualitas dalam satu pemerintahan tuh selalu diserang. Pasti yang nyerang tuh yang bertentangan. Di situ manusia-manusia yang gak benar semua deh. Ternyata peristiwa Daniel seperti itu. Lalu mereka rekayasa bagaimana menghancurkan satu-satunya caranya pakai agama. Persis saudara lihat. Ya kan? Mereka bilang bagaimana, oh kita cari kesalahan gak ada. Orangnya hebat, kerjanya bagus, kualitasnya luar biasa. Sampai raja saking senangnya, raja mempersiapkan dia untuk dapat tingkat yang lebih tinggi lagi. Nanti saudara boleh baca peristiwa itu. Tapi mereka yang tidak suka, mereka rekayasa. Apa namanya? Konspirasi. Bagaimana menghancurkan. Cari alasan gak ada, satu-satunya alasannya adalah apa? Ibadahnya Daniel sungguh-sungguh kepada Allah. Itulah akhirnya mereka keluarkan perintah usul raja. Kita buat satu perintah, semua orang hanya menyembah kepada raja. Kalau tidak dia akan dihukum. Wih, mereka ajukan usul itu, raja gak sadar, gak ngeh pertamanya. Setelah dibuat, raja baru mengerti, gua nih rupanya apa? Terperangkap dengan konspirasi ini.
Tapi dia udah nggak bisa buat apa-apa karena sudah dia tanda tangani lah kira-kira gitu. Akhirnya begitu sudah keluar tanda tangan langsung dijebaklah Daniel. Dilihat jam-jam dia selalu berdoa. Orang Yahudi kan dulu sehari 3 kali berdoa. Sehari. Maka saudara kita kan pakai menjadi 5 kali. Orang Yahudi rata-rata 3 kali. Akhirnya waktu dengar Daniel tetap berdoa seperti biasa dia lakukan. 3 kali dia beribadah naik ke loteng menghadap Yerusalem. Dan akhirnya waktu raja sudah tahu di ayat 17 tadi lihat. Allahmu yang kau sembah setelah dia tahu, aduh gua salah nih. Dia sampai berusaha bagaimana mencari cara untuk membela Daniel. Dia sudah tanda tangan soalnya. Kejebak sendiri. Makanya keluarlah ayat 17 tadi kan. Allahmu yang kau sembah dengan tekun dialah kiranya apa? Melepaskan engkau. Dan akhirnya dari seluruh cerita yang saudara baca, akhirnya singa itu tidak mengapa-apakan Daniel waktu dibuang ke dalam buah singa. Akhirnya raja gak bisa tidur, pagi-pagi banget dia sudah bangun, dia teriak, Daniel, apakah Allahmu yang kau sembah menolong? Tiba-tiba Daniel menjauh dari apa? Dalam gua itu kan, gua singa itu. Ya benar raja, ternyata aku tidak salah kepada raja dan aku juga tidak salah kepada Tuhan. Langsung raja bilang, ulurkan apa? Tali, angkat dia. Dan dampaknya dia diselamatkan, dibela oleh raja, orang-orang yang rekayasa semua ditangkap, dibuang dalam gua yang sama beserta seluruh keluarganya. Kenapa? Karena ada satu pribadi yang namanya Daniel hidup di dalam ketekunan. Jadi saya mau katakan hari ini, kalau kita tekun yang saudara pikir gak ada hitungannya di hadapan Tuhan. Tekun itu Tuhan hitung. Karena apa? Itu firman-Nya sendiri. Amin. Jadi kita harus apa? Tekun. Hipomone ya. Jadi kita, siapa lagi? Yusuf. Yusuf tekun gak? 13 tahun, Bo. Jadi penjara, dijadikan budak sampai terakhirnya dimasukkan dalam penjara. Tapi dia tetap tekun. Dari situ keluar jadi Perdana Menteri. Jadi saya lihat ternyata ketekunan itu di perhitungan Tuhan. Dan akhirnya berkat yang Tuhan sediakan akan disiapkan. Dengar saudara, Tuhan akan angkat kita. Tuhan tuh sudah punya rencana. Setiap kita. Tuhan punya target, punya rencana bagi setiap kita. Tapi untuk mencapai itu, kita Tuhan proses. Supaya disitulah dilihat kita tekun enggak. Begitu sudah tiba waktunya Tuhan, terjadi sesuatu. Amin. Jadi ketekunan. Nah kita ini sedangkannya maunya yang ini kan. Instan kan. Jadi pendeta instan. Semua jadi instan. Ya enggak bisa, proses itu membuat berkualitas. Gak ada benda yang indah, kamera ini jadi indah gini karena diproses kok sampai jadi kamera. Ya, makanya harus apa? Tekun. Murid-murid diproses nggak? Mereka tekun nggak? Sampai akhir hidupnya mereka tidak menyangkal Yesus, cuma satu-satunya. Siapa? Yudas Iskariot. 11 murid yang lain sampai akhir hidupnya tetap Yesus, selama-lamanya Yesus. Bahkan mereka rela dengan tekun sampai harus mati dengan cara tersiksa. Yohanes dibakar, digoreng. Sadis ya. Petrus diapain? Disalib kepala di bawah. Semuanya nggak nyaman. Mereka tetap tekun. Nah kita harus tekun mengiring Yesus. Amin. Tantangan ada? Siap? Tekun. Itu yang namanya hipomone, daya tahan. Saya percaya kalau makanya Yesus nggak salah. Roh dalam kamu lebih besar daripada roh dalam dunia ini aku berikan kepadamu, bukan roh ketakutan tapi roh membangkitkan apa? Kekuatan, kasih dan ketertiban supaya apa? Kita bisa tekun. Amin. Jadi Tuhan beri semua itu. Jadi saudara jangan takut dah. Asal kita tetap tekun. Yang ketiga saudara lihat di sini. Apa tujuan pencobaan itu yang Tuhan izinkan itu menjadi ujian bagi kita? Apa tujuannya? Yang ketiga, agar kita menghasilkan buah yang matang, bukan yang busuk. Perhatikan di ayat 4 ya. Di ayat yang keempat dari Yakobus 1 tadi, kita dilihat di ayat yang keempat. Di ayat yang keempat bagian A-nya situ, Yakobus pasal yang berapa? Yang ke-1. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang.
Jadi saudara lihat yang ketiga tuh, agar kita bisa menghasilkan buah yang matang, bukan busuk saudara, ya kan? Buah yang matang. Buah yang matang, benar-benar matang pohon tuh beda saudara, dengan karbitan. Makanya saya kalau beli buah mangga tuh saya selalu cari tua pohon, ada lagi satunya apa? Matang pohon. Beli yang matang pohon, biar keras tapi manis, enak banget saudara. Ya kan? Jadi rupanya kita juga, Tuhan izinkan kita lewat proses itu untuk menghasilkan buah yang matang ya, supaya kita menghasilkan buah yang matang. Nah, saya sudah pernah jelaskan ada berapa buah? Pertama buah apa? Pertobatan. Orang yang bertobat harus ada buahnya. Ya kan? Kalau dulu tukang tipu bertobat masih tetap tipu, itu berarti nggak menghasilkan buah. Dulu tukang tipu lama-lama berubah menjadi orang yang jujur, itu contoh ya. Jadi pertobatan harus ada buah. Amin. Harus saudara. Kalau enggak, ya enggak ada omong kosong namanya. Yang kedua, buah roh. Galatia pasal 5 baca ayat 22 sampai ayat 24 ya. Itu buah roh, bukan buah-buah, buah. Ya, buah itu tunggal. Kalau buah-buah jamak. Banyak orang salah memahami ini, mereka bilang buah-buah roh. Nah, satu buah roh menghasilkan 9 sifat. Kasih, damai sejahtera, penguasaan diri, kelemah lembutan, ya kan? Semua itu ada 9 saudara baca. Itu dikerjakan oleh satu buah tunggal, menghasilkan 9 sifat. Nah, itu Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Yang ketiga buah apa? Pelayanan. Ya, dari pelayanan kita akan ada buahnya saudara. Asal saudara sungguh-sungguh tekun tadi ya kan, menghasilkan buah pelayanan. Nah, Tuhan seringkali izinkan pencobaan sebagai ujian supaya kita menghasilkan buah yang matang. Amin. Menghasilkan buah. Yang keempat, tujuan yang keempat agar hidup kita menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat 4 masih kita tetap baca dalam Yakobus tadi. Kita tetap baca ayat bagian 4b. Dan biarkanlah ketekunan itu menghasil buah yang matang, supaya kamu menjadi apa? Sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ya kan? Jadi yang keempat, agar hidup kita menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Nah, makanya Yesus pernah berkata, utuh ini dalam artinya sempurna. Maka Yesus pernah berkata dalam Injil Matius 5 ayat 48, di situ dia katakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang surga adalah sempurna. Harus itu bisa ditawar nggak? Harus itu mutlak. Ya kan? Nah, Yesus bilang hendaklah, karena itu haruslah kamu sempurna. Jadi yang kelima, agar hidup kita menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun di hadapan Tuhan. Amin. Nah, ini tujuan sebenarnya semua yang Tuhan izinkan kita menghadapi tantangan, cobaan yang Tuhan izinkan itu menjadi ujian bagi kita supaya kita menjadi orang-orang yang sempurna di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Nah, yang terakhir, tujuannya saudara, agar kita dapat menerima mahkota kehidupan dari Allah kita. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8. Dari ayat 6, baca ayat 6 sampai ayat 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Dia berbicara kepada anak rohani yang bernama Timotius. Lalu dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, bukan yang buruk. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah apa? Memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepada aku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berarti saudara dan saya termasuk bagian itu. Amin. Nah, saudara lihat. Jadi saudara tetap tujuannya Tuhan izinkan pencobaan, dia bisa pakai menjadi ujian iman agar kita dapat menerima mahkota kehidupan dari Tuhan. Di sini Paulus pakai mahkota kebenaran. Ada 7 mahkota. Saya tidak bahas lagi karena pernah kita bahas di bawah. Ya, jadi saudara lihat nih. Jadi saudara lihat, saya simpulkan berarti iman dan ujian selalu berjalan bersama-sama. Jadi saudara kalau menghadapi masalah jangan
Jangan sanakan dunia runtuh. Ayo berdoa, pribadi bangun hubungan terus dengan Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Amin. Karena apa? Supaya apa? Kita dapat memiliki dan menikmati kebahagiaan dari Tuhan. Orang akan bingung, orang ini ada masalah tapi kok tetap bahagia? Karena apa? Kebahagiaan kita bukan lagi ukuran seperti dunia. Dengan hal-hal yang kelihatan gitu loh. Kita langsung diimport dari surga. Amin. Yang kedua, agar kita dapat memiliki apa? Ketekunan di dalam Yesus Tuhan, dalam kita mengiring Dia, itu kita memiliki daya tahan itu loh. Tuhan ujian lah. Orang daya tahannya hebat tuh karena apa? Latihan terus diuji. Saudara lihat petinju itu. Itu kan tiap hari dipukulin terus. Selain dia memukul, dia juga dipukul, perutnya juga. Kita baru kena pukul di perut. Mending cuma pingsan, mati. Setiap lihat pertandingan orang-orang yang bertinju itu. Ya, mereka nggak bisa kuat gitu. Mereka selain latihan memukul, mereka dilatih untuk daya tahan dipukul. Itu konsisten saudara. Ya. Jadi kita harus apa? Kita harus kuat di dalam Tuhan, tekun di dalam Tuhan, lalu kita harus menghasilkan buah yang matang. Itu ujian tuh tujuan supaya menghasilkan buah. Yang keempat, agar hidup kita menjadi sempurna, utuh tak kekurangan sesuatu apapun di dalam Tuhan. Dan terakhir, agar kita dapat menerima mahkota kehidupan dari Allah. Saudara datang ibadah ini apa sih tujuannya? Hah? Ngisi waktu? Atau supaya ada mujizat, supaya diberkati. Tujuan akhir kita hanya terima mahkota. Amin. Itu tujuan. Makanya sekarang gak apa-apa kita lewat tantangan. Saya sudah katakan ini kan sudah akhir zaman. Saya sudah bilang tanda terakhir bahkan. Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi manapun. Ini sedang terjadi kan? Masa kita nggak lewat peristiwa-peristiwa ini? Saya sudah pernah singgung teknologi yang paling maju di dunia hanya elektronika. Semua maju kehebatan tuh ukuran elektronika. Saudara mau beli ngomong apa? Dulu tustel masih crack. Sekarang enggak ya kan? Handphone aja bisa buat tustel, nggak mau hapus gampang banget ya kan? Itu kan elektronika yang bikin maju. Apa saja. Nah hari ini saudara, kita sudah di penghujung akhir zaman. Ayo dong. Iman kita terus bertumbuh. Ujian ada, Tuhan pakai itu untuk membentuk supaya kita makin mantap. Akhirnya kita siap menerima mahkota kehidupan, mahkota kebenaran itu. Amin.